Halo, semangat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan badan. Sebelum kita membahas pajak penghasilan badan, kita harus ketahui dulu apa itu badan. Menurut peraturan perundang-undangan, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya subjek pajak badan. Yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri, yaitu badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang kedua, yaitu wajib pajak badan luar negeri, yaitu badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Namun badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Selanjutnya, objek pajak badan. Objek pajak penghasilan badan adalah penghasilan. Nah, penghasilan yang dimaksud di sini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Selanjutnya, tarif pajak. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yaitu: yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% pada tahun 2009. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 25% pada tahun 2010 dan tahun berikutnya. Akan tetapi harus diingat juga bahwa kita tidak boleh hanya membaca penghitungan dari pasal 17 saja, tetapi kita juga harus melihat pasal lainnya, yaitu pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, dalam Undang-Undang pasal 31E tersebut berisi bahwa wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4 miliar
800 juta rupiah. Nah, apabila pasal 17 dan pasal 31E dipadukan, penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama, level peredaran bruto 0 sampai dengan 4,8 miliar. Penghasilan kena pajaknya mendapat fasilitas. Penghitungannya, penghasilan kena pajak dikali 50% dikali 25%. Yang kedua, di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, pada penghasilan kena pajak di tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mendapat fasilitas dan sisanya tidak mendapat fasilitas. Jadi kita harus cari dulu yang mana mendapat fasilitas dan yang mana yang tidak mendapat fasilitas. Caranya yang pertama, penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas sama dengan 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak. Yaitu penghitungannya penghasilan kena pajak fasilitas dikali 50% dikali 25%. Untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, sisanya tidak mendapat fasilitas, yaitu penghasilan kena pajak dikurang penghasilan kena pajak fasilitas. Sehingga penghitungannya penghasilan kena pajak non-fasilitas dikali 25%. Nah, untuk peredaran bruto di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, hasilnya nanti digabung antara penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Yang ketiga yaitu level peredaran bruto di atas 50 miliar. Penghasilan kena pajaknya yaitu seluruh penghasilan kena pajak tidak mendapatkan fasilitas. Penghitungannya, penghasilan kena pajak dikali 25%. Nah, perlu diingat bahwa mendapat fasilitas di sini artinya bahwa mendapatkan keringanan sebesar 50%. Jadi angka level peredaran bruto 0 sampai dengan 4,8 miliar itu mendapatkan fasilitas lagi 50%. Dibanding dengan yang di atas 50 miliar, dia hanya langsung dikalikan dengan tarif pajak yaitu sebesar 25%. Nah, supaya tidak bingung, kita lanjut saja ke contoh perhitungannya. Contoh 1. PTA merupakan perusahaan TBK dengan penghasilan bruto sebesar 80 miliar rupiah dengan penghasilan kena pajak dari pembukuannya sebesar 5 miliar rupiah. Bagaimana cara mencari PPh terutang badan? Pembahasannya. Nah, karena peredaran bruto PTA telah melebihi 50 miliar, maka ketentuan penghitungan PPh sesuai pasal 17 ayat 2A yaitu menggunakan tarif sebesar 25%. Nah, seperti yang tertera di tabel tadi, ketika peredaran bruto di atas 50 miliar, dia tidak mendapatkan fasilitas. Langsung dikalikan dengan
tarif pajak PPh badan. Nah, maka pajak penghasilan badan terutang PTA yaitu telah diketahui bahwa peredaran bruto sebesar 80 miliar. Penghasilan kena pajak sama dengan 5 miliar. Adapun pajak penghasilan badan yaitu tarif pajak dikali dengan penghasilan kena pajak sama dengan 25% dikali dengan 5 miliar sama dengan 1 miliar 250 juta. Sehingga dari peredaran bruto sebesar 80 miliar dan penghasilan kena pajak 5 miliar, dia akan membayarkan pajak penghasilan badannya sebesar 1 miliar 250 juta. Baik, ketika sudah paham di pembahasan contoh 1, kita lanjut ke contoh 2. PTB memiliki peredaran bruto sebesar 4 miliar 500 juta. Penghasilan kena pajak sebesar 800 juta. PTB tidak termasuk wajib pajak yang dikenakan PPh final atas peredaran bruto tertentu. Kita masuk ke pembahasan contoh 2. Jadi peredaran bruto PTB tidak melebihi 50 miliar. Maka penghitungan PPh badan PTB dilakukan sesuai pasal 31E. Untuk ketentuan tarif menggunakan pasal 31E, perlu diperhatikan bahwa peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Karena peredaran bruto PTB tidak melebihi 4,8 miliar, maka seluruh bagian peredaran bruto memperoleh fasilitas pengurangan tarif. Berikut perhitungan pajak penghasilan badan terutang PTB. Peredaran bruto diketahui sebesar 4 miliar 500 juta. Penghasilan kena pajaknya sebesar 800 juta. Sehingga pajak penghasilan badannya yaitu pengurang tarif atau tarif fasilitas dikali dengan tarif pajak penghasilan dikali dengan penghasilan kena pajak sama dengan 50% dikali 25% dikali 800 juta sama dengan 100 juta rupiah. Dari pembahasan contoh 2 ini, peredaran bruto sebesar 4 miliar 500 juta dan penghasilan kena pajak sebesar 800 juta, sehingga PTB membayar pajak penghasilan badannya sebesar 100 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh 3. PTC memiliki peredaran bruto sebesar 45 miliar dan penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar 500 juta. Karena peredaran bruto PTC tidak melebihi 50 miliar, maka penghitungan pajak penghasilan badan PTC dilakukan sesuai ketentuan pasal 31E. Sehingga pajak penghasilan badan terutang PTC seperti berikut. Baik, kita masuk ke pembahasan contoh yang ketiga. Karena level peredaran bruto pada contoh ketiga
dia berada di atas 4,8 miliar, tetapi tidak melebihi 50 miliar, sehingga dia menggunakan cara yang kedua, yaitu mendapatkan fasilitas dan tidak mendapatkan fasilitas. Jadi dalam metode ini kita menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama, kita harus ketahui dulu berapa penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Diketahui peredaran bruto sebesar 45 miliar, penghasilan kena pajak 4 miliar 500 juta, sehingga bagian penghasilan kena pajak dengan fasilitas sama dengan batas penghasilan bruto yang mendapat fasilitas tarif dibagi dengan peredaran bruto dikali dengan penghasilan kena pajak, sama dengan 4,8 miliar dibagi dengan 45 miliar dikali dengan penghasilan kena pajaknya sebesar 4 miliar 500 juta. Sehingga bagian penghasilan kena pajak dengan fasilitas sebesar 480 juta. Pajak penghasilan terutang untuk bagian dengan fasilitas sama dengan pengurang tarif dikali tarif pajak penghasilan dikali penghasilan kena pajak dengan fasilitas, sama dengan 50% dikali 25% dikali 480 juta, sama dengan 60 juta. Nah, ini baru pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas. Kita masuk ke langkah yang kedua. Sekarang kita mencari pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas. Peredaran bruto sebesar 45 miliar, penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar 500 juta, sehingga bagian penghasilan kena pajak tanpa fasilitas sama dengan penghasilan kena pajak dikurang penghasilan kena pajak dengan fasilitas, sama dengan 4 miliar 500 juta dikurang 480 juta, sama dengan 4 miliar 20 juta. Jadi, pajak penghasilan terutang untuk bagian tanpa fasilitas sama dengan tarif pajak penghasilan dikali dengan penghasilan kena pajak tanpa fasilitas, yaitu 25% dikali 4 miliar 20 juta, sama dengan 1 miliar 5 juta. Nah, ini pajak penghasilan untuk bagian tanpa fasilitas. Untuk langkah yang ketiga, kita tinggal menggabungkan pajak penghasilan badan dengan fasilitas dan tanpa fasilitas. Dengan demikian, besarnya pajak penghasilan badan terutang PTC yaitu pajak penghasilan bagian dengan fasilitas ditambah pajak penghasilan bagian tanpa fasilitas, yaitu 60 juta ditambah 1 miliar 5 juta sama dengan 1 miliar 65 juta. Ini udah hasil akhir, sehingga dari besarnya peredaran bruto tersebut, dia hanya membayar pajak sebesar 1 miliar 65 juta. Baik, dari ketiga contoh tadi, contoh 1, contoh 2, dan contoh 3, apa ada yang masih bingung
atau ada yang belum mengerti mungkin? Baik, untuk masing-masing bisa dicoba di contoh soal yang ini. PT ABC memiliki peredaran bruto sebesar 40 miliar dan penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar. Hitunglah pajak penghasilan badan terutang PT ABC. Baik, untuk memahami materi yang saya berikan tadi, silahkan dibuat contoh soal yang ini, dikerjakan, nanti hasilnya bisa ditulis di kolom komentar. Baik, kita nanti akan bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Sampai jumpa.